Di sepanjang pesisir laut selatan Jawa, ombak tak pernah dianggap sekadar gelombang air biasa. Ia diyakini sebagai penjaga rahasia besar yang diwariskan turun-temurun. Konon, ada sosok penguasa gaib yang bersemayam di balik keganasan samudra, ditakuti sekaligus dihormati oleh manusia. Namun, siapa sangka sebelum menjadi Ratu Laut Selatan, ia hanyalah seorang putri yang dikhianati, dikutuk, dan dibuang oleh takdir. Inilah kisah kelam yang jarang diungkap, asal-usul Nyi Roro Kidul yang penuh penderitaan, misteri, dan kekuatan abadi. Halo sahabat kisah Nusantara. Selamat datang kembali di channel yang mengajak kalian menyelami legenda, sejarah, dan cerita rakyat paling misterius dari seluruh penjuru Indonesia. Di video kali ini, kita akan mengungkap sebuah kisah yang telah hidup ratusan tahun dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Sebelum ceritanya dimulai, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian menjadi semangat agar kami terus menghadirkan kisah-kisah Nusantara yang penuh makna dan tak lekang oleh waktu. Jauh sebelum namanya dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul dipercaya merupakan seorang putri bangsawan dari kerajaan besar di tanah Jawa. Ia tumbuh di lingkungan istana yang megah, dikelilingi kemewahan, tata krama, dan pendidikan luhur. Sang putri dikenal tidak hanya karena kecantikannya yang memikat, tetapi juga karena kecerdasan, tutur kata yang lembut, serta kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Banyak yang meyakini ia adalah sosok calon pemimpin ideal yang dicintai oleh masyarakat. Namun, kehidupan istana tidak pernah lepas dari intrik. Di balik dinding megah dan senyum para bangsawan, tersimpan iri hati dan ambisi kekuasaan. Kecantikan dan pengaruh sang putri perlahan berubah menjadi ancaman bagi mereka yang haus tahta. Bisikan-bisikan licik mulai menyebar, fitnah demi fitnah ditanamkan dengan rapi hingga membentuk cerita palsu yang perlahan dipercaya sebagai kebenaran. Sang putri dituduh memiliki kekuatan gelap, melakukan perbuatan terlarang, bahkan dianggap membawa sial bagi kerajaan. Tuduhan itu tak pernah disertai bukti, namun kebencian telah lebih dulu menguasai pikiran banyak orang. Yang paling menyakitkan, fitnah tersebut juga sampai ke telinga ayahandanya, sang raja. Meski hati kecilnya ragu, tekanan dari para pejabat istana membuat sang raja terjebak dalam keputusan yang kelak akan disesalinya seumur hidup. Sejak saat itu, kehidupan sang putri berubah drastis. Ia dijauhi, dipandang dengan tatapan curiga, dan perlahan kehilangan hak-haknya sebagai bangsawan. Istana yang dulu menjadi rumah penuh kehangatan berubah menjadi tempat yang dingin dan menyakitkan. Tak ada lagi senyum tulus, yang tersisa hanyalah kesepian dan luka batin yang mendalam. Dalam keheningan malam, sang putri sering memandang langit dari balik jendela kamarnya, bertanya pada takdir mengapa kebaikan justru dibalas dengan pengkhianatan. Ia tidak melawan, tidak membalas, hanya menahan perih yang semakin hari semakin menghimpit jiwanya. Tanpa disadari, penderitaan inilah yang kelak menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang akan mengguncangkan keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib selamanya. Fitnah yang menimpa sang putri tidak berhenti sebagai bisikan kosong. Ia berkembang menjadi keputusan kejam yang mengubah nasib hidupnya. Para bangsawan yang dipenuhi iri hati mendesak agar sang putri dibersihkan dari istana dengan alasan menjaga kehormatan kerajaan. Dalam dunia yang dikuasai ambisi dan ketakutan, kebenaran tak lagi memiliki tempat.
Sang putri pun dijadikan tumbal dari kekuasaan yang rapuh. Pada suatu malam yang sunyi, sebuah ritual gelap dilakukan secara diam-diam. Doa-doa yang seharusnya membawa keselamatan justru berubah menjadi kutukan. Sejak saat itu, tubuh sang putri mulai terserang penyakit aneh. Kulitnya perlahan rusak, wajahnya dipenuhi luka, dan kecantikannya lenyap seakan direnggut paksa oleh takdir. Tabib kerajaan tak mampu menyembuhkan. Ramuan demi ramuan hanya memperparah penderitaannya. Lebih menyakitkan dari sakit fisik adalah sikap orang-orang di sekelilingnya. Ia dipandang sebagai aib, sebagai bukti nyata bahwa kutukan memang nyata. Pelayan yang dulu setia kini menjauh, bangsawan yang dulu memuji kini mencela. Istana yang dahulu penuh cahaya berubah menjadi ruang penghakiman tanpa belas kasihan. Sang putri dipinggirkan, dikurung dalam kesendirian, seolah keberadaannya harus dihapus dari sejarah kerajaan. Dalam kesepian itu, sang putri berjuang mempertahankan kewarasannya. Ia menangis bukan karena rupa yang hilang, melainkan karena keadilan yang direnggut. Ia tak pernah memohon balas dendam, hanya keadilan dan pengakuan atas kebenaran. Namun doa-doanya seakan tenggelam, tak pernah sampai ke telinga manusia. Hari demi hari berlalu, dan harapan semakin memudar. Harapan sang raja yang dulu ia hormati pun tak lagi menemuinya. Diam sang ayah terasa lebih menyakitkan daripada kutukan itu sendiri. Pada titik inilah, sang putri menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, keluarga, kehormatan, dan tempat berpijak di dunia manusia. Di tengah keputusasaan yang memunjak, muncul bisikan dari dalam dirinya, sebuah panggilan sunyi yang berasal dari arah selatan, dari tempat laut bertemu dengan langit. Tanpa ia sadari, penderitaan dan air matanya telah membuka jalan menuju takdir baru. Kutukan yang menghancurkannya sebagai manusia justru menjadi gerbang menuju kelahiran sosok yang kelak dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Malam itu, sang putri meninggalkan istana tanpa pengiring, tanpa perhiasan, dan tanpa tujuan pasti. Langkah kakinya tertatih, tubuhnya masih lemah oleh kutukan yang menggerogoti raga. Namun hatinya telah mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, sebab dunia telah menutup pintunya. Yang ia cari kini hanyalah keheningan, tempat di mana ia bisa mengadu pada semesta. Perjalanan panjang dilaluinya melewati hutan lebat, perbukitan sunyi, dan jalan-jalan sepi yang jarang dilalui manusia. Malam terasa dingin. Angin berbisik seolah membimbing langkahnya ke satu arah yang sama, ke selatan. Setiap rasa sakit yang menyerang tubuhnya justru membuat tekadnya semakin kuat. Dalam diam, ia merasa seakan ada kekuatan tak terlihat yang memanggil, menuntunnya menuju takdir yang belum ia pahami. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya suara debur ombak terdengar di kejauhan. Di hadapannya terbentang laut selatan Jawa, luas, gelap, dan bergelora. Ombak menghantam karang dengan kekuatan yang menakutkan. Angin laut berhembus membawa aroma asin yang menusuk. Bagi kebanyakan orang, tempat itu adalah simbol bahaya. Namun bagi sang putri, laut itu terasa seperti pelukan terakhir yang menanti. Ia duduk di atas pasir basah, menatap cakrawala yang seolah tak berujung. Air mata kembali mengalir, bukan lagi karena kesedihan semata, melainkan kelelahan jiwa yang terlalu lama menahan luka.
Di hadapan samudra, ia bersujud dan bermeditasi. Doanya tak lagi ditujukan pada manusia atau istana, melainkan pada alam dan kekuatan yang mengatur kehidupan. Dalam keheningan itu, laut mulai berubah. Angin bertiup semakin kencang, ombak meninggi, dan langit perlahan menggelap. Namun sang putri tidak gentar. Ia justru merasa damai, seolah penderitaannya akhirnya didengar. Pada saat itulah, gelombang besar datang menghampiri, menyelimuti tubuhnya dengan air dingin yang menusuk tulang. Alih-alih melawan, sang putri menyerahkan diri sepenuhnya. Tubuhnya terhanyut, tenggelam ke dalam kedalaman laut. Dunia manusia seakan menjauh, digantikan oleh keheningan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Kutukan yang selama ini menyiksanya perlahan terangkat. Rasa sakit menghilang dan jiwanya seolah dibersihkan. Di dasar samudra, konon ia disambut oleh kekuatan gaib penguasa Laut Selatan. Penderitaannya sebagai manusia dianggap sebagai ujian terakhir. Air laut menjadi saksi perubahan besar yang sedang terjadi. Dari seorang putri terbuang, ia dipersiapkan untuk peran yang jauh lebih besar, penjaga keseimbangan alam dan penguasa dunia lain. Ketika fajar menyingsing, laut kembali tenang. Tak ada jejak sang putri di pesisir, seolah ia lenyap di telan ombak. Namun sejak hari itu, masyarakat sekitar mulai merasakan kehadiran yang berbeda. Ombak seakan memiliki kehendak, angin laut membawa bisikan, dan Laut Selatan tidak lagi sekadar lautan biasa. Perjalanan sang putri sebagai manusia telah berakhir. Dari penderitaan dan pengasingan, ia melangkah menuju takdir barunya. Sebuah takdir yang kelak membuat namanya dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa abadi Laut Selatan Jawa. Di kedalaman samudra yang tak pernah tersentuh cahaya matahari, sang putri perlahan terbangun dari keheningan panjang. Ia tidak lagi merasakan dingin, sakit, ataupun luka yang selama ini membelenggu tubuh dan jiwanya. Air laut yang dahulu menjadi ancaman, kini terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Setiap hembusan arus seolah menyatu dengan nafasnya. Setiap gelombang berdenyut mengikuti detak jantungnya. Di sanalah proses perubahan sejati dimulai. Kutukan yang pernah menghancurkan raga manusianya benar-benar lenyap, berganti dengan energi yang jauh lebih besar dan tak terbayangkan. Tubuhnya kembali indah, bahkan melebihi kecantikan manusia biasa. Namun yang paling berubah adalah jiwanya. Ia tidak lagi rapuh, tidak lagi terikat oleh rasa takut dan penderitaan. Ia telah dilahirkan kembali oleh laut. Konon, para penguasa gaib Laut Selatan menyaksikan transformasi tersebut sebagai tanda pilihan alam. Sang putri bukan sekedar korban nasib, melainkan sosok yang dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Laut dengan segala keganasannya membutuhkan pemimpin yang memahami penderitaan manusia, namun memiliki keteguhan setara samudra. Seiring waktu, terbentuklah sebuah kerajaan gaib di dasar laut. Istana megah yang tak dapat dilihat oleh mata biasa. Dindingnya berkilauan seperti cahaya bulan yang terpecah oleh air, dan pasukannya terdiri dari makhluk-makhluk laut yang tunduk pada satu kehendak. Di pusat kerajaan itulah sang putri dinobatkan sebagai penguasa, menerima takdir barunya dengan penuh kesadaran. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang berkuasa atas ombak,
arus dan badai. Kekuatannya bukan untuk menghancurkan, melainkan menjaga keseimbangan. Laut akan tenang bagi mereka yang menghormatinya, namun berubah buas bagi mereka yang datang dengan kesombongan dan ketamakan. Di dunia manusia, pengaruhnya mulai terasa. Nelayan yang melanggar pantangan seringkali menghadapi badai tak terduga. Sebaliknya, mereka yang menghormati laut dan alam dipercaya mendapat keselamatan. Kisah tentang Ratu Samudra pun menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang hidup di sepanjang pesisir Jawa. Namun di balik kekuasaannya, tersimpan kenangan tentang kehidupan lamanya sebagai manusia. Ia tidak melupakan penderitaan yang pernah dialami, dan dari situlah kebijaksanaannya lahir. Ia memahami bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan kehancuran. Maka ia memilih menjadi penjaga, bukan hanya penguasa. Babak ini menandai berakhirnya perjalanan sang putri sebagai manusia sepenuhnya. Dari pengkhianatan dan kutukan, ia bangkit menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti. Laut Selatan tidak lagi sekedar wilayah alam, melainkan kerajaan dengan kehendak, aturan, dan penguasa yang abadi. Setelah dinobatkan sebagai penguasa Laut Selatan, kehadiran Nyi Roro Kidul tidak hanya terasa di kedalaman samudra, tetapi juga merambat ke daratan Jawa. Konon, kekuatan laut dan keseimbangan alam harus selaras dengan kekuasaan manusia. Karena itulah, terjalin ikatan spiritual antara Ratu Laut Selatan dan para penguasa Tanah Jawa. Sebuah perjanjian gaib yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kepercayaan masyarakat, para raja Jawa dipercaya menjalin hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul sebagai bentuk penjagaan harmoni alam. Laut Selatan tidak boleh diperlakukan semena-mena karena ia bukan sekedar wilayah, melainkan bagian dari tatanan semesta yang hidup. Melalui ikatan ini, sang ratu menjadi penjaga batas, menjaga agar ambisi manusia tidak melampaui keseimbangan alam. Jejak kepercayaan itu masih terasa hingga kini. Di sepanjang pesisir selatan Jawa, masyarakat memegang berbagai pantangan yang diwariskan leluhur. Larangan mengenakan pakaian berwarna tertentu, keharusan menjaga sikap saat berada di pantai, hingga ritual persembahan sebagai simbol rasa hormat kepada laut. Semua itu bukan semata-mata bentuk ketakutan, melainkan upaya menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Bagi masyarakat pesisir, Nyi Roro Kidul bukan hanya sosok mistis yang ditakuti, tetapi juga penjaga dan pelindung. Banyak nelayan yang meyakini bahwa keselamatan mereka di laut bergantung pada sikap hormat terhadap alam. Ketika ombak datang tanpa ampun, itu dianggap sebagai peringatan, bukan hukuman. Sebuah pesan agar manusia kembali mengingat batasnya. Legenda ini pun hidup dalam berbagai bentuk, cerita lisan, ritual adat, hingga keyakinan yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Meski zaman terus berubah, kisah Nyi Roro Kidul tetap bertahan, menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia, kekuatan yang menuntut keseimbangan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kisah Nyi Roro Kidul tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam di masa kini. Ia adalah simbol bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai, melainkan menjaga. Dari kisah panjang ini, kita belajar bahwa sebuah legenda tidak lahir begitu saja.
Ia tumbuh dari penderitaan, pengkhianatan, dan keteguhan hati seseorang yang berjuang menghadapi ketidakadilan. Kisah Nyi Roro Kidul mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas alam, melainkan hanya bagian kecil dari keseimbangan besar yang harus dijaga bersama. Ketika keserakahan dan fitnah dibiarkan, kehancuran pun menjadi akibat yang tak terelakkan. Legenda ini juga mengingatkan kita untuk menghormati alam, menjaga sikap, dan memahami batas sebagai manusia. Laut, hutan, dan bumi bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga memiliki nilai yang patut dijaga dengan kebijaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menambah wawasan, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Nusantara, dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini, dan dukung terus channel Kisah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita legendaris yang tak kalah menarik.